baik ya, masalah demo adalah biasa. Dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemo itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hak berkumpul, hak berserikat dan sebagainya. Jadi itu menurut saya biasa. Kalau ada abusive, ya kita harus investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive. Tapi Mbak Uni harus tahu. Coba perhatikan secara objektif ya, kita jujur ya. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong. Iya kan? Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Demo, jadi harus objektif. Kita bukan anak kecil, Mbak Uni, ya kan? Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Nah, kalau bakar-bakar ban itu bukan damai. Dan kenapa abusif? Kita punya pengalaman. Saya mantan petugas keamanan juga. Kadang-kadang petugas dilempar plastik kencing. Kadang-kadang petugas dilempar plastik isinya kotoran manusia. Ya. Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba? Ini berlaku lazim. Data-data keluar sekarang. Pemerintah Trump membubarkan USAID. Dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM di mana-mana. Bahkan ini kan keluar semua. It's public knowledge, Mbak Uni. Yeah. Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih, ya kan? Demo itu hak, tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat. Demo kenapa bisa di London, di Amerika, di mana demo nggak usah merusak pagar, nggak usah merusak stasiun bis, terminal bis. Ini kan uang rakyat. Boleh demo di kampus, tapi jangan merusak fakultas. Ini uang rakyat. Ya, jadi dan Mbak Uni perhatikan nggak? Petugas-petugas polisi kita sekarang tidak bersenjata. Ya, jadi masalah abusif oke, catat. Tapi dalam Mbak Uni sendiri mengatakan berapa ratus demonstrasi, berapa kasus abusif. Ya, jadi saya paham dan saya tahu setiap institusi ada yang tidak beres. Ya, organisasi yang besar, ya kan, pasti ada yang namanya manusia, namanya kadang-kadang anak muda, emosi panas dan sebagainya. Tapi nggak ada niat dari pemerintah untuk menekan, nggak ada. Untuk apa? Kita mau kerja untuk rakyat. Begitu ya, Mbak Uni. Soal kenapa kok RUU TNI ini begitu dipercepat? RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam berapa tahun itu, ya. Panglima TNI 1 tahun ganti,
Kasat 1 tahun ganti karena usianya habis. Waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah di situ saya sebetulnya yang mengatas, saya bilang ini kalau tidak ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Nggak ada niat TNI mau difungsi lagi, come on, ya kan? Nonsense itu saya katakan, tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Coba buka sejarah, di mana